Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, seluruh bunda ayah yang hadir di sore hari ini rela meluangkan waktu di tengah istirahatnya dan bisa mau belajar. Mudah-mudahan di waktu yang sangat sempit ini kita bisa mendapatkan intisari dari sebuah pengasuhan yang berbasis sirah nabawiyah. Izinkan saya menyampaikan pengawal ini dengan sebuah kisah pengantar ya. Betapa berharganya usia golden age ini. Jadi ada seorang anak yang usianya belum genap 6 tahun. Dia memiliki ibu dan ayah yang sibuk sekali bekerja sehingga memang dia dibesarkan dan ditemani bersama pembantunya. Doni nama anak ini, dia memahami kesibukan orang tuanya. Setiap kali dia ingin sekali ditemani tidur oleh ibunya, ia minta, "Mah, temani aku tidur." Tapi mamahnya selalu bilang, "Kamu sudah besar, kamu bisa tidur sendiri, Nak." Doni mencoba mengerti ya waktu sibuk ayah dan bundanya. Sampai pada suatu hari Doni meminta kepada ibunya, "Mah, buatkan aku pesta ulang tahun ya di hari ulang tahunku yang ke-6. Aku mau semua orang diundang, termasuk seluruh keluarganya." Dan sang mamah tentunya untuk menebus kebersamaan yang selalu hilang, maka ia pun membuatkan pesta ulang tahun yang besar dan meriah. Dan pada malam harinya, sang mamah menghadiahkan sebuah buku cerita. Lalu kemudian diserahkan kepada Doni. "Mama tidak bisa memberi apa-apa kecuali ini, Nak." Ketika dibuka buku cerita, Doni senang sekali. Lalu dia bilang, "Mah, maukah Mama menemani aku tidur sambil membacakan buku cerita ini?" Sang mamah menjawab, "Aku lelah, Nak. Tadi terlalu banyak tamu yang datang dan besok pagi harus segera pergi bekerja. Pergilah kau dengan Simba. Bacalah buku dengan Simba." Maka saat itu Doni betul-betul menangis. "Mah, kali ini saja Mah, bacakan aku buku cerita itu Mah. Kali ini saja." Tapi sang mama tetap menolak. Hingga akhirnya Doni dituntun oleh sang pembantu sambil menangis menjerit-jerit. Dan akhirnya Doni pun tidur terlelap ditemani sang pembantu sambil mendekap buku cerita hadiah ulang tahunnya. Ba'da sholat subuh, terjadi peristiwa jebolnya bendungan Situ Gintung di Jakarta. Dan rumah Doni persis dekat bendungan Situ Gintung tersebut. Sehingga seluruh rumah yang ada di sekitar itu hanyut, termasuk rumah Doni. Ayah ibunya selamat. Dan ketika jenazah Doni dicari, jenazah Doni ada di sudut kamar dan dia sedang berada dalam dekapan sang pembantu. Maka sang ibu itu pun menjerit, "Doni, bangun nak sayang, bangun. Mama akan ceritakan buku cerita untukmu, asalkan kamu mau bangun malam hari ini. Bangun nak sayang, Mama akan temani engkau tidur." Ibu macam apa aku ini? Tidak mau meluangkan waktu untuk anak, meski sekedar hanya membaca sebuah buku atau menemaninya tidur. Penyesalan tak berujung yang dialami oleh Ibunda Doni. Ini adalah sebuah cuplikan kisah nyata yang terjadi di sebuah tragedi jebolnya bendungan Situ Gintung yang ada di Jakarta beberapa tahun yang silam, sejak tahun 2009-an. Tapi cerita ini sangat membekas di hati saya. Betapa permintaan seorang anak kecil itu sederhana. Dia nggak pernah minta hal besar, dia nggak minta hal mewah, dia nggak minta mobil, dia nggak minta rumah. Kan kita aja yang sibuk nyari rumah, nyari mobil. Anak-anak hanya minta kebersamaan sesaat. Dan itu yang seringkali tidak kita perhatikan. Nah, untuk supaya kita tidak menyesal kehilangan momen-momen berharga ini, saya ingin mengajak ayah dan bunda mengetahui batasan-batasan, mengenali tentang kapan pengasuhan itu sebaiknya kita kenali gitu ya, kita kenali dengan baik. Jadi saya sama Bunda Neno Warisman ini kan dari tahun 2008 ya kita ketemu, terus kemudian saya yang basically-nya ada sirah dan beliau basically-nya adalah parenting gitu ya, parenting. Ketemu tuh ya di sebuah lembaga di Sigma Daya Insani. Nah sekarang nih Sigma ini sudah melahirkan komunitas besar yang banyak di Indonesia dan di antaranya adalah Koin. Ya, acara ini terselenggara atas kerjasama dengan Koin. Koin itu komunitas inspirasi nabawiyah. Nah disitulah saya dan Neno Warisman dipertemukan Allah. Lalu kami merumuskan, ya kata Neno gini, selama ini saya tuh suka capek kalau ngisi parenting. Karena setiap kali saya selesai ceramah, orang tua itu menanyakan lagi apa yang sudah saya terangkan tadi gitu. Ini menunjukkan bahwa saya sebagai sang penyampai tidak dapat membuat
daya ingat yang kuat tentang batasan-batasan pengasuhan gitu. Karena dia tetap nemuin problem. Maka akhirnya ketemulah benang merah antara saya dengan beliau dan lahirlah teori yang disebut dengan pelangi pengasuhan. Ya. Nah, teori pelangi pengasuhan ini untuk mempermudah orang tua mengingat gitu ya, mengingat tentang masa-masa mengasuh anak gitu. Menggalnya tuh enak gitu. Menggalnya enak karena dia tahu kapan harus mengetahui usia-usia pengasuhan. Nah, cara ingatnya adalah melalui pelangi. Pelangi di lagu Pelangi kan ada 4 warna ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Nah, jadi ada 4 warna yang gampang diingat. Dan setiap warna ini mewakili periode pengasuhan anak-anak kita. Jadi kalau udah tahu 4 warna ini, akhirnya orang tua pulang ke rumah, dia udah tahu tuh, nanti tinggal dikelompok-kelompokin. Tadi kata Ibu Moderator kan, oh ada banyak anak. Nah ini dengan usia-usia ini, usia pelangi ini, kita langsung bisa kelompokkan dengan mudah. Itu akhirnya menjadi teori pengasuhan berbasis sirah nabawiyah. Nah kalau saya latar belakangnya adalah sirah, maka saya pun menggunakan dalil 4 pembagian ini diambil dari dalil hadis Rasulullah yang menyatakan tentang periode pengasuhan. Nah bagaimana cara mengenalinya? Ya izinkan saya share screen terlebih dahulu supaya ibunda dan ayah tidak bingung gitu ya ketika nanti pulang dari kelas ini. Golden age. Jadi kalau ada orang yang bilang golden age ya, ini kalau teori saya ya. Kalau teori saya karena saya seorang pembelajar neuroscience, quantum healing, maka setiap saat adalah golden age gitu. Meskipun kita sudah tua ini golden age, tapi kalau pakar-pakar pengasuhan kan pendidikan yang lain mengatakan golden age itu kisaran antara 0 sampai 5 atau 0 sampai 7 tahun itu adalah usia keemasan. Tapi buat saya usia keemasan manusia itu selama masih ada nyawa di kandung badan, maka itu adalah golden age. Artinya kita punya kesempatan terus untuk bertumbuh, punya kesempatan terus untuk mengembangkan diri kita. Nah, yang paling penting adalah kita perlu mengetahui dulu, tadi sebelum saya nanti menyampaikan tentang teori pelangi pengasuhan, yaitu yang perlu ibunda dan ayah ketahui tentang ini dulu. Sebenarnya kita ini masuk kategori generasi yang mana? Ya, silahkan dilihat umur masing-masing yang usianya adalah tulisan tahunnya hilang, ntar sebentar ya, nggak apa-apa deh. Jadi yang usia kelahirannya antara kelahiran tahun 46 sampai 64, maka mereka disebut sebagai baby boomers. Yang kelahirannya antara tahun 60 sampai tahun 70-an, 70 tahun atau tahun 80 lah ya, ini disebutnya generasi X. Yang kelahiran dari tahun 80 sampai tahun 90-an, ini disebut generasi Y. Disebut bahkan sampai tahun 2000 ini masuk kategori generasi Y. Nah setelah yang kelahiran tahun 2000 itu disebut generasi Z. Dan anak-anak yang kelahiran tahun 2010 ya, berarti sekarang umur udah 10 tahun ya, mereka disebut sebagai generasi alfa. Menurut pakar kependudukan nih sampai berakhir nih tahun 2025 generasi alfa ini. Di atas tahun 2025 generasi tersebut akan disebut sebagai generasi omega. Omega di dalam dunia fisika disebut sebagai gelombang kematian. Artinya yang punya anak nanti lahir tahun 2025 ke atas, maka adalah mereka yang akan menghadapi peristiwa akhir zaman yang sesungguhnya. Jadi saya yakin kalau hari ini yang berkumpul bersama kita adalah orang tua yang punya anak masih usia TK, maka ini berarti anak ayah dan bunda adalah termasuk kategori generasi alfa. Nah generasi alfa ini generasi yang memang sejak merojol udah kenal teknologi. Ya begitu merojol cerot gitu ya, dia tuh langsung kenal teknologi. Ya saya punya cucu yang usianya baru 4 bulan, itu kalau dia ajak nonton YouTube, lihat TikTok gitu ya, itu dia matanya berbinar-binar, ingin merebut, ingin coba pencet-pencet juga ya. Mereka sudah sangat lincah dibandingin kita. Karena apa? Karena mereka memang lahir di generasi teknologi sedang canggih-canggihnya. Nah generasi alfa inilah generasi yang akan mengalami pesatnya perkembangan peradaban termasuk teknologi. Gaya hidup mereka beda banget kalau orang tuanya adalah generasi Y atau generasi Z atau generasi X. Saya termasuk generasi X karena umur saya 50 tahun.
ya, 50 tahun depan. Jadi saya masuk generasi X. Nah, sebagai generasi X, saya tertinggal jauh nih nanti ketemu cucu-cucu saya. Nah, saya harus mengenali ciri-ciri generasi alfa, yaitu mereka generasi yang nanti mereka punya rumah itu mungil-mungil karena mereka nggak suka ngerapiin rumah yang tanahnya besar, luas, kebunnya banyak. Dia nggak suka itu, yang pengen punya rumah dengan tanah yang luas, ada kolam renangnya, berbukit-bukit. Itu cuma generasi X. Kalau generasi alfa enggak, rumahnya maunya yang mungil, simple, minimalis. Terus kalau mereka punya uang tabungannya dipakainya buat apa? Keliling dunia. Bagi mereka posting foto jalan-jalan ke Bali, posting foto di Menara Eiffel, posting dia sedang berada di Mekah dan Madinah, itu adalah pencapaian terbaik. Jadi ibunda sayang, ayah yang dirahmati Allah, nanti jangan kaget ya kalau anak kita tuh tiba-tiba kok lo beda banget sih sama gua gitu. Karena memang itu zamannya. Jadi zaman di mana mereka mengumpulkan apapun gitu, itu adalah untuk menjelajah dunia. Nih siap-siap ya. Dan cara kerja mereka sekarang sudah mulai kita bisa lihat, cara kerja mereka bukan lagi di rumah. Tapi bukan lagi kerja di kantor, tapi di rumah kerjanya, atau bahkan bisa kerja di taman. Di masa depan Bapak dan Ibu, itu yang namanya taman semuanya wifi gratis di masa depan. Sekarang aja udah mulai banyak ya, masjid gratis wifi-nya. Nanti anak kita itu statusnya kerja misalkan di mana? Di Astra, status kerjanya di Indosat, di Telkomsel, di bank apa gitu. Tapi mereka bisa kerja itu di taman gitu, nggak usah di kantor, di balik meja. Yang penting prinsip kerja di generasi alfa itu nanti adalah mereka yang penting berhasil menyelesaikan tugasnya. Nah, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak pengen tahu tentang ciri-ciri generasi alfa ini sudah mulai menggeliat cara kerjanya, silahkan nonton YouTube-nya Raffi Ahmad gitu ya. Nonton YouTube-nya Atta Halilintar. Itu kelihatan banget mereka adalah orang yang generasi bisa ngikutin, padahal Raffi Ahmad tuh saya yakin di generasi Y. Nah, generasi Y itu sebetulnya generasi yang antara ngerti teknologi nggak ngerti teknologi, tapi dia mau belajar, maka dia pinter membuat sebuah sistem kerja kantor yang asik, easy going. Lo boleh kerja di mana aja, yang penting konten YouTube itu harus masuk, dan setiap harinya setidak-tidaknya berapa ratus juta atau berapa miliar itu masuk ke dalam rekeningnya Raffi Ahmad. Itu contoh. Jadi ibunda sudah siap belum gitu kita menghadapi ini. Dan di atas generasi alfa nanti ini yang lebih menakutkan, yaitu anak-anak kita akan hidup tanpa teknologi. Karena isyarah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang satu masa di mana zaman akan kembali seperti zamanku. Jadi zamannya ini ada yang menerjemahkan benar-benar teknologi itu padam, seperti yang disampaikan banyak para ahli bahwa nanti energi akan habis. Lalu terjadi tabrakan meteor yang jatuh ke muka bumi dengan ukuran. Jadi sekarang ini para ahli astronomi sudah mengamati ada meteor dengan ukuran 2 km diameternya sedang menuju ke bumi. Bayangin kalau besar meteornya 2 km, kira-kira bumi bakal goncang banget gak seluruh dunia? Pasti goncang. Dan ini sudah disampaikan dalam hadis Rasulullah. Akan datang sebuah bintang dari arah timur yang seluruh mata akan menyaksikan cahayanya. Jadi bintang jatuh ini sudah diprediksi. Lalu seluruh teknologi akan padam. Ya, teknologi akan padam dan akhirnya anak kita akan hidup lagi secara manual. Nah, ini yang lebih berat. Jadi memang setiap sekolah yang sekarang nih, terutama kayak Nurul Ilmi ini, saya sarankan adalah mulai menggunakan juga konsep pendidikan manual ya, ngajarin anak nyetrika pakai besi panas saja gitu ya. Kemudian ngajarin masak pakai tungku dan kayu, karena anak-anak generasi alfa ini keturunan anak-anak kecil kita TK ini, mereka akan mengalami fase itu. Jadi siapin. Nah ya alhamdulillah anak saya kan sebagian besar dibesarkan di Gontor yang memang teknologi dibatasi banget dan mereka hidup secara manual. Gak ada yang namanya nyetrika baju. Baju tuh ditumpuk pakai buku yang tebal-tebal, nanti akan licin sendiri gitu. Nah, itu benar-benar mereka ditujukan adalah agar mereka bisa hidup di hutan-hutan belantara sebetulnya ya kalau Gontor. Tapi itulah periode hidup secara tanpa teknologi. Kasihan ya, generasi ini generasi yang perlu dipertimbangkan oleh kita. Siapkan mentalnya dengan 2 mental, menguasai teknologi sekaligus tanpa teknologi. Semoga ini bisa menjadi perhatian buat kita semua. Baik, yang kedua, tadi saya sudah sampaikan.
Bahwa waktu berharga bersama anak kita itu dengan mengingat sebuah konsep pengasuhan pelangi pengasuhan, ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru, ya. Jadi ada warna merah, kuning dan hijau. Nah, saya mengambil, jadi Bunda Neno ngambil pendekatan ini, pendekatan pelangi, lalu saya menggenapkan dengan pendekatan hadis. Menggabungkan. Kata Rasulullah, didiklah anakmu di usia 7 tahun pertama, perlakukan menjadi seorang raja. Didiklah anakmu di usia 7 tahun kedua, perlakukan sebagai pembantu. Ini aslinya ya, pembantu dan tawanan perang. Lalu kemudian yang ketiga, didiklah anakmu di usia 7 tahun ketiga, perlakukan sebagai seorang wazir. Wazir itu Perdana Menteri atau duta yang siap diberangkatkan. Sampai situ hadisnya. Tetapi kita lanjutkan sekarang untuk mewakili warna biru. Bahwa ujung dari sebuah pengasuhan adalah melahirkan pemimpin yang bertakwa. Ya. Waj'alna lil muttaqina imaman, kan gitu ya doa kita, bahwa kita memohon kepada Allah punya keturunan yang qurrata ayun, lalu dijadikan mereka sebagai pemimpin atas orang-orang yang bertakwa. Itu mewakili warna warna keempat, 7 tahun keempat. Nah, ayah dan bunda supaya gampang ingat lagi, yuk kita sempurnakan ingatan kita. Kalau pengen mengasuh anak di usia 7 tahun pertama, ingatlah warna lampu merah. Lampu merah artinya adalah stop, berhenti, nggak boleh jalan, dilarang. Itu makna dari warna merah. Jadi jika ayah dan bunda punya anak usia 0 sampai 7 tahun, maka siapa yang disuruh stop? Yang disuruh stop adalah kita, orang tuanya. Stop, dilarang. Dilarang apa? Dilarang marah-marah. Gak boleh marah-marah kalau punya anak warna merah. Dilarang apa yang kedua? Dilarang tergesa-gesa, terburu-buru, minta mereka mengerti. Dilarang. Stop, gak boleh lakukan itu. Karena otaknya sedang berkembang. Tugas kita adalah memperlakukan mereka jadi raja. Raja apa sih gitu ya? Raja itu adalah yang dihormati, dicintai, ditaati kan gitu. Diutamakan kan gitu, namanya raja gitu. Jadi kalau punya anak masih kecil usia 0 sampai 7 tahun, perlakuan rajanya adalah memperhatikan penuh segala kebutuhan-kebutuhannya serta menyempurnakan penghormatan terhadap mereka. Itu nanti saya jelasin lebih rinci. Jadi ingat dulu ya. Jadi silahkan nanti ayah dan bunda pulang ke rumah dicek umur anaknya masuk kategori yang mana. Oh, kamu 0 sampai 7 tahun nih umurnya, merah ya, ingat ya, kamu merah. Mamah dilarang ngomel-ngomelin kamu nih, mamah gak boleh gentak-gentak kamu, mamah gak boleh maksa kamu cepat ngerti. Ya, itu dia. Oke. Kemudian yang kedua, masuklah anak kita di usia warna kuning. Di lampu merah, warna kuning itu artinya hati-hati. Atau warna kuning juga berarti siap-siap. Berarti kalau punya anak udah masuk SD, kan 7 tahun ya, sampai 14 tahun, otak kita langsung masang dalam format otak. Ini usia siap-siap. Ini usia hati-hati. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan istilahnya adalah jadi pembantu atau asisten. Artinya dia disuruh siap-siap, banyak terlibat membantu orang tuanya. Begitu anak masuk umur 7 tahun, maka tugas kita mengembangkan kemampuannya adalah kemampuan keterampilan domestik. Dia diajarin nyuci piring, masak, nyapu. Ini akan saya jelaskan esok hari di kelas yang kedua ya, level kedua. Karena kita nanti akan batasi hanya bahas warna merah aja dulu. Disitulah gitu ya letak asistensinya. Sebagaimana Rasulullah banyak melibatkan Anas bin Malik jadi asisten, mengerjakan pekerjaan yang dibutuhkan. Menyediakan air, diletakkan di depan pintu rumah Rasulullah. Menyediakan siwaknya, menyediakan handuk, kain lapnya. Itu Anas bin Malik jadi asisten.
Jadi tugas ayah dan bunda melatih anak punya keterampilan domestik yang dikerjakan oleh kita orang tua sehari-hari di rumah. Lalu kata Rasulullah, kan warna kuning juga ada warna hati-hati. Kata Rasulullah, jadi tawanan perang. Hati-hati artinya adalah kalau punya anak umur 7 sampai 14 tahun, maka otak kita langsung bilang hati-hati. Mereka harus diawasi. Jadi yang menyebabkan anak-anak, maaf ya, jadi liar, tidak mau dinasehati oleh kita, bahkan cenderung jadi anak nakal di luar, karena di fase 7 sampai 14 tahun orang tua enggak mencoba melindungi anak dengan memperlakukan dia jadi tawanan. Tawanan perang itu kalau di masa Rasulullah adalah orang yang diberi kebebasan bergerak tetapi diawasi gitu kurang lebih. Jadi tugas ayah dan bunda adalah mulai membuat peraturan-peraturan, kesepakatan-kesepakatan itu di usia 7 tahun kedua. Tanda tangan, main gamenya cuma boleh 1 jam. Ayo tanda tangan, boleh nonton TV, main PS-nya setiap hari Sabtu dan Ahad saja. Tanda tangan, semua pokoknya tanda tangan. Ya, kalau rajin sholat 5 waktu penuh, tambah rajin tahajud, tambah sholat duha, dapat hadiah. Ya. Semuanya boleh pakai catatan-catatan. Itu bisa difahami ya. Ini usia siap-siap dan hati-hati. Lalu anak kita pun tumbuh masuk ke fase yang ketiga, yaitu warna hijau. Warna hijau di lampu merah artinya boleh jalan. Makanya kata Rasulullah ini usia anak umur 15 tahun sampai 21 tahun siap jadi wazir, perdana menteri. Jadi kalau ibunda punya anak umur 15 tahun belum berkarakter seorang perdana menteri, tanda kita gagal di 2 fase sebelumnya. Paling gampang deh, nggak usah jadi wazir, jadi perdana menteri keberatan, jadi duta aja dulu. Duta tuh apa? Siap diutus kemanapun, siap menemani ibunya kalau mau pergi dianterin naik motor, kalau dia bisa naik mobil usianya udah 20 tahun bisa dapat SIM, kita ditemani kemanapun diantar naik mobil olehnya. Kita merasa aman ditemani dengannya ya. Jadi saya punya anak usianya adalah sekarang sih udah masuk zona warna biru. Ketika warna hijau, yang menemani saya ceramah keliling Indonesia itu sudah anak pertama saya gitu, ya, Abang Fayat. Nah, karena Abang Fayat juga punya potensi menyanyi, akhirnya bukan cuma sekedar melindungi saya sebagai duta dan menemani saya, anak saya juga sudah mulai bisa bekerja bersama saya. Dia nyanyi ya, melantunkan lagu-lagu di setiap session seminar saya. Itu yang dilakukan. Paham ya Bunda ya? Jadi warna hijau. Lalu kemudian anak kita tumbuh besar, usianya di atas 21 tahun. Nah inilah saat anak disebutnya berwarna biru. Warna biru kan warna awan, warna langit. Artinya adalah anak siap dilepas menjadi pemimpin. Nah, kurang lebih kayak begitu. Jadi sekarang udah bisa difahami ya, kita bisa kotak-kotakin, kita kumpulin, wah berarti anak saya yang kesekian ini warnanya hijau, yang ini kuning, yang ini merah. Mulai diingat-ingat. Nah sekarang saya pengen kasih contoh nih, kebanyakan kita ternyata sering salah kotak. Memperlakukan anak hijau seperti anak merah, memperlakukan anak merah seperti warna hijau, atau ketuker-tuker lah pokoknya. Jadi suatu hari saya punya murid mengaji yang anaknya keterima di ITB di Bandung. Lalu si anak kan sudah sampai Bandung, dia belum dapat kos, akhirnya dapatlah kamar kos. Tetapi di kamar kos itu tidak tersedia tempat tidur, tidak ada lemari, tidak ada kasurnya. Maka dia telepon ibunya, Bu, saya sama teman-teman rencananya hari ini mau beli lemari, tempat tidur sama kasur. Ibunya yang ada di Depok ya, di tempat saya ini, langsung bilang sama anaknya, jangan, kamu nggak boleh beli itu dulu. Kamu tuh nggak bisa bedain mana lemari yang bagus, tempat tidur yang bagus, kasur yang bagus. Biar mama aja yang beliin. Kamu tunggu, jangan kemana-mana. Mama sekarang berangkat ke Bandung naik travel. Nanti malam kita belanja bareng. Nah kita lihat ya. Lihat bagaimana orang tua memperlakukan anak yang sudah mahasiswa mengira bahwa mereka tuh nggak bisa milih apapun. Sehingga ibunya harus tetap milihin. Bahkan ekstrimnya, peristiwa seperti ini terjadi juga pada anak yang mau nikah. Mamahnya lebih rempong daripada anak yang mau nikah. Ya yang nyariin bajunya, yang nyariin seragamnya, milihin undangannya. Dia yang ngerjain, akhirnya dia capek sendiri. Ya.
Karena apa? Karena dia nggak percaya sama anaknya. Dan anehnya lagi, ketika punya anak mahasiswa, si mama ini gelisah, kepikiran siang malam. Ya nelponin mulu, kamu makan apa mbak? Kamu kan kalau di rumah susah makan. Mama kirimin rendang ya bikinan mama. Sampai rendang aja pengen dikirim, tempe orek mau dikirim, ikan teri mau dikirim. Kita merasa bahwa makanan paling lezat tuh punya kita dan pantas untuk dikirimkan ke kampung atau ke kos-kosan anak kita. Padahal dia tuh udah mahasiswa. Udah bisa nyari makanan yang lebih lezat daripada masakan kita. Itulah anehnya kita. Dan mari kita lihat perbandingannya ketika kita memperlakukan anak kita di zona warna merah. Kita memperlakukan mereka seperti mahasiswa. Kalau kita mau pergi kerja, anak kita nangis-nangis, kita omelin. Jangan ikut, nggak bisa, kamu di rumah saja. Mama nggak kemana-mana kok, mama bakal pulang lagi. Anak diomel-omelin. Kamu harus bisa mandiri, kan ada si mbak yang bisa jagain kamu. Itu kita. Lalu ketika suatu hari misalkan kita mau datang ke sebuah pertemuan di sekolah. Anak kita bertanya, mama mau kemana? Mau ke sekolahan? Ikut. Kalau mau ikut ya mandi, cepetan. Lalu anak kita mandi. Karena dia masih kecil, usianya usia TK, mandi sabunnya masih berantakan. Lalu kita tegur lagi. Hei, itu sabunnya masih ada, bersihkan yang benar. Anak kita gejebur-gejebur lagi. Tapi aku jangan ditinggal ya ma, kata anak kita. Iya enggak, mamanya sambil sibuk bersiap-siap, berdandan. Lalu anak kita sudah selesai mandi, dia keluar. Mama, anduknya di mana ma? Cari sendiri, kamu kan tahu tempatnya. Anak kita pun berlari mengambil handuk. Tapi namanya anak kecil, anduk kan cuma di depan doang, di belakang badannya tetap basah, gak diandukin. Dia berlari, licin apa enggak perjalanannya? Licin, banjir. Kita marah lagi, ya ampun nih anak ya, andukan aja berantakan begini. Pel enggak? Maka anak kita berjuang lagi ngambil kain pel. Dia pel semuanya. Setelah dia pel, dia masih bilang, mah aku jangan ditinggal ya mah. Iya, mama juga masih dandan. Bajunya mana mah? Cari sendiri di lemari. Kamu kan tahu. Anak buka lemari. Namanya anak kecil, baju kesukaannya paling bawah. Ditariklah oleh dia, apa yang terjadi? Semua cucian itu jatuh. Kita pun kembali marah. Ini anak emang ya, mama udah nyetrika, ini berantakin, masukin gak? Namanya anak kecil, cara masukinnya buru-buru, takut ditinggal. Dia lup berantakan lagi. Kita kembali marah. Ya Allah Rob, hancur semua setrikaan mama. Lalu anak kita berjuang memasang kancing, memasang celana terburu-buru agar tidak ditinggal. Sudahlah dia rapi berjuang. Kita sudah di motor kita sambil kelakson-kelakson. Cepetan kalau enggak mama tinggal nih. Anak kita masih muter-muter mencari sesuatu. Lalu dia bilang, mama, sepatuku cuma ketemu satu. Kita kembali marah. Dasar nih anak dari tadi mandi berantakan, becek, baju diberantakin. Sekarang sendal, mama kan udah bilang naruh sendal tuh di mana tempatnya. Makanya pakai mata kalau pulang sekolah ditaruh di tempatnya. Lalu akhirnya anak kita tinggal dengan motor kita sambil dia berduka menangis. Mama. Astagfirullahaladzim. Si anak raja ini diperlakukan sebagai mahasiswa. Yang mahasiswa diperlakukan menjadi seorang raja. Kebalik, salah kotak. Taubatan nasuha. Ya, anak yang udah gede kayak mau disuapin semuanya sama kita. Tapi anak yang kecil yang masih butuh support dari kita disuruh mandiri secepatnya. Sungguh tidak adil. Ini yang paling penting buat perhatian. Jadi buat saya, kalau orang mau bilang golden age pertama ya 7 tahun pertama inilah, yang tolong jangan sampai tak ada cinta buat mereka. Karena kasihan banget. Ya. Oke, yang berikutnya. Ibunda sayang. Fase pengasuhan golden age 0 sampai 7 tahun. Ali bin Abi Thalib mengatakan, perlakukan anak di usia 0 sampai 7 tahun
dengan laibuhum, belajar dengan cara bermain. Kalau umurnya di atas 7 tahun, artinya 7 tahun kedua, kata Ali, pelajarannya adalah adabuhum, belajar adab. Ini nggak saya sampaikan tentang ini, teorinya besok buat yang generasi yang kedua ya, 7 tahun kedua. Lalu kemudian yang berikutnya adalah, kata Ali bin Abi Thalib, di usia 7 tahun ketiga, diajarkan, tadi adalah adabuhum, yang keempat adalah pembelajaran tentang menjadi sohibuhum, sahabat dekat. Lalu di 7 tahun keempat, Ali mengatakan menjadi qaiduhum, menjadi seorang pemimpin di antara kalian. Nah ini dia, jadi sekarang ibunda dan ayah sudah semakin jelas ya. Warna merah ingat dilarang, jangan pernah marah-marah, dilarang dimarahi dan buru-buru untuk mengerti. Karena proses pertumbuhan otaknya sedang bekerja, baru mulai. Maka yang bisa dilakukan adalah perbanyaklah bermain. Dan perbanyaklah belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Maka siapkanlah apapun yang terkait dengan alat-alat edukasi yang berhubungan dengan belajar sambil bermain. Ini kalau keluaran produknya dari komunitas Inspirasi Nabawiyah ya yang bekerja sama dengan saya pada sore hari ini, produknya adalah buku, diantaranya ada buku BBM Balita Berakhlak Mulia, ada juga buku Wahana Bermain, kalau nggak salah wahana bermain gitu ya, wahana belajar sambil bermain lah pokoknya gitu, WBAC, Wahana Bermain Anak Cerdas. Jadi itu alat permainannya sambil bisa belajar karakter, semuanya permainan, ada mobil-mobilannya, kemudian ada buku berwarnanya, ada jamnya, pokoknya semuanya disiapkan. Nah itu bisa menjadi alat bantu mendidik anak untuk dengan program Laibuhum. Jadi programnya adalah Laibuhum. Jadi jangan kaget ya Bunda kalau di TK misalkan di Nurul Ilmi, kok belajar bacanya nggak langsung belajar baca. Kenapa? Karena belajar bacanya sambil bermain. Jadi targetnya jangan, anak saya udah TK 5 tahun kagak bisa baca, kagak bisa nulis. Memang gak boleh anak di usia di bawah 7 tahun itu belajar menulis, karena tulisannya akan berantakan. Kalau tulisan seorang anak di usia 5 tahun dipaksa menulis, dia gerakan motorik itu masih berat banget. Ya. Berantakan. Nah, yang dikhawatirkan adalah gerakan tangan ini adalah gerakan DNA. Nanti saya kasih tahu gambar DNA itu kayak apa. Dan ternyata gerakan DNA inilah gerakan yang menunjukkan nasib dan karakter anak kita di masa depan. Jadi kalau dia dari umur 5 tahun udah belajar nulis, tapi tulisannya nggak bagus, nggak sesuai dengan kaidah tulisan, karakter anak kita jadi rusak cuma gara-gara gerakan tangannya. Dan celakanya nasibnya pun menjadi buruk disebabkan karena tulisan kayak ceker ayam. Ntar naik ke atas, ntar naik ke bawah, ntar miring ke kiri, ntar miring ke kanan. Hidupnya menjadi kacau. Makanya ibunda dan ayah harus banyak bersabar. Ya kalau umur anak masih sampai 7 tahun, biarkan mereka belajar berhitung, belajar membaca dan menulis itu menggunakan konsep bermain. Ngikutin titik-titik, ya. Kemudian belajar bacanya dieja, karena memang dengan mengejak kata membuat dia pandai memiliki batasan-batasan akan kehidupan. Jadi kalau ada anak lagi belajar baca mengeja, jangan dimarahin, lambat banget sih, jangan. Karena itu sebetulnya adalah sebuah ruang di mana suatu saat nanti anak kita kalau punya masalah dia punya jeda. Oke, aku siap menerima dulu ya atas masalah, nanti aku baru selesaikan berikutnya. Itu salah satu manfaat kalau membesarkan anak, tidak memaksakan dia cepat baca lancar, tidak memaksakan anak bisa menulis lancar di usia di bawah 7 tahun. Anak kita akan tumbuh matang ya. Jadi biarkan dia alamiah. Bacanya dieja, bacanya pelan-pelan, menulisnya juga pelan-pelan. Itu semakin dia pelan-pelan menulis semakin baik ya urusannya. Semakin baik urusan masa depan. Nah di fase inilah fase anak paling banyak belajar tentang pengulangan pesan. Saya lupa saya sampaikan nggak waktu di seminar sebelumnya. Bagaimana anak itu cuma punya daya konsentrasi terhadap pelajaran ya. Ternyata cuman 3 menit dikali usianya. 3 menit dikali usianya. Jadi kebayang nggak kalau kita punya murid umur 5 tahun.
kita ngajarin nih ke anak murid kita yang umur 5 tahun, ternyata kemampuan konsentrasi belajarnya cuma 3 menit dikali 5 tahun usianya. Berarti daya konsentrasi anak kita cuma 15 menit. Ya, jadi nanti kalau ibunda dan ayah sedang berkisah di rumah, tahu-tahu baru 15 menit cerita itu anak udah kelayaban, bosan, pengen main mobil lah, pengen main masak-masakan lah, pengen bergerak yang lebih lagi lah gitu ya. Itu tandanya bahwa dia sudah melewati masa konsentrasinya. 15 menit doang. Setelah itu mereka akan kacau, sibuk lagi dengan permainan yang lain. Dan berkisah adalah sebuah cara terbaik untuk menambatkan karakter karena ini fase di mana anak menyimpan karakter sebanyak-banyaknya. Nah, ibunda, ayah lihat ini gambarnya, gambar yang di sini adalah gambar sinapsis otak. Bagaimana kalau dia distimulus atau dirangsang, maka dia akan saling berkoneksi satu dengan yang lainnya. Dan kalau dia sudah nyambung semuanya, suatu saat kekuatan sistem sambungan sinapsis otak ini akan berubah menjadi keputusan-keputusan bijaksana. Tergantung dari respondernya. Apa tuh responder? Nah gini ya, ngebayangin ya. Jadi otak manusia itu kayak mesin ketik, kita bayangin kayak komputer lah. Responder itu adalah ngetik, memasukkan data. Kita pengen masukin data apa ke dalam otak anak kita? Kalau yang baik-baik yang kita masukkan, maka yang baik-baik yang akan disimpan dalam sinapsis otaknya ini. Nah, saat anak di usia 0 sampai 7 tahun adalah saat dia punya kemampuan sinapsis yang bergerak dengan super cepat, sedang rimbun-rimbunnya. Maka pada saat itulah saat kita ngetik sebanyak-banyaknya informasi kebaikan. Makanya saya sarankan kalau punya anak usia 0 sampai 7, fokuslah pembelajaran itu antara Al-Quran dengan kisah Rasulullah saja. Selebihnya pembelajaran keterampilan motorik, kognitif gitu ya, kemudian pembelajaran menulis, membaca, mewarnai dan sebagainya itu adalah bumbu manisnya saja. Tujuannya adalah agar yang disimpan dalam datanya adalah karakter manusia mulia. Nanti ya, ini kan responder tuh dimasukin ya ke dalam komputer. Udah diketik, kita save, kita simpan data kita dalam komputer kita. Nanti di usia di atas 12 tahun, begitu dia SD, akan berkembang satu kemampuan otak yang lain. Jadi Allah ngasih waktu nih, dari umur 0 sampai 12 tahun itu semuanya responder. Masukin data sebanyak-banyaknya, semua pokoknya dimasukin. Begitu umur anak kita 12 tahun, fungsi otak baru berfungsi yang namanya directory. Apa tuh directory? Mengambil data, ngambil keputusan. Nah semuanya tergantung yang diketik. Kalau yang diketiknya nggak ada cerita manusia mulia, jangan ngimpi anak kita begitu dia masuk SD, lulus SD, masuk SMP ketemu orang-orang soleh. Nggak mungkin lah ya, itu sama saja tidak pernah menanam bibit, ngarepin panen. Ya nggak akan keluar datanya gitu. Jadi silahkan mumpung anak kita masih kecil, ayah dan bunda saran saya fokus untuk memasukkan kebaikan-kebaikan, cerita orang baik, cerita apa saja masukin aja ke dalam otak anak. Nanti setelah dia 12 tahun, kita nggak perlu ngejagain lagi dia. Mau main sama siapa kek, nanti bisa jaga diri atau enggak, kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena anak kita sudah bisa punya pilihan. Kalau ada teman yang jahat, dia kaget, nggak akan dikenali oleh otaknya. Itu bukan diriku. Karena ibuku tidak pernah memasukkan data kejelekan. Itu dilarang gitu. Hanya yang baik-baik gitu. Dan dia akan hanya berkumpul dengan orang baik-baik. Saya buktikan ini kepada anak lelaki saya. Jadi saya punya anak 4, 3 masuk Gontor. Ada satu anak lelaki gak mau ke Gontor. Pokoknya intinya dia gak siap untuk hidup di tengah suasana pesantren. Dia gak siap berpisah dengan kami orang tuanya. Sekaligus gak sanggup dengan pelajarannya. Karena anak ini lebih senang dengan dunia IT, teknologi. Maka akhirnya yang terjadi adalah saya menyekolahkan dia di sebuah sekolah Islam swasta, tapi dengan konsekuensi dia pandai menjaga diri. Nah, setiap kali dia berinteraksi dengan teman-temannya, saya selalu tanya, Dek, di sekolah kamu itu ada yang narkoba gak? Ada lah. Kamu gak ditawarin narkoba? Gak lah, katanya. Gak bakalan aku deketin anak kayak begitu, katanya. Terus, Dek, ada yang pacaran gak, Dek? Ada lah. Terus kamu punya pacar kah? Ya enggak lah.
Terus ada yang nawarin rokok nggak? Ada. Terus kamu ngambil rokok itu? Ya enggak lah Mi, ngapain sih aku ngerokok? Terus kamu ngapain kalau di sekolahan, kalau nggak ada kesibukan, nggak digangguin teman-teman kayak gitu? Iya aku gampang istirahat, langsung ke masjid, aku sholat duha. Gak lama juga udah azan, aku balik lagi. Begitu jam pulang ya aku pulang. Udah nggak perlu berinteraksi dengan teman-teman yang nakal ya. Oh saya akhirnya tahu. Akhirnya saya bisa meyakini bahwa yang membuat dia pandai memilih keputusan untuk tidak terlibat dengan teman-temannya yang nakal karena apa? Karena dia berinteraksi dengan orang-orang yang baik yang diceritakan oleh orang tuanya, yaitu saya sendiri dan abinya, membuat dia punya pilihan yang tepat. Gitu Bun. Ayah, mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi yuk kita masukin sistem responder anak kita dengan sistem responder cerita-cerita kebaikan. Nah kita lanjut ya teori berikutnya. Nih, bagaimana cara menanamkan karakter anak? Jadi ada 3 alam di dalam tubuh kita, yaitu karakter yang pertama disimpan Allah di alam sadar. Yang kedua di alam bawah sadar. Yang ketiga di alam tak sadar. Nah, saya akan tutup dulu share screen saya ambil dari, sebentar. Saya coba ambil, saya stop screen. Oke. Saya ambil dari virtual background saya supaya mudah terlihat. Ya, Bun. Jadi penempatan karakter yang pertama adanya di gelombang alam sadar. Sifat dari gelombang alam sadar adalah gelombang beta. Apa itu gelombang ramai, sibuk, rusuh, bising, kacau. Jadi seringkali kita ketika akan menanamkan karakter baik, pengen bercerita, berkisah tentang kebaikan, suka salah tempat. Dilakukannya pada saat alam sadar. Apa tuh alam sadar? Ya alam anak lagi asik-asiknya mengerjakan banyak hal. Di sekolah ya, jadi kenapa anak-anak di sekolah itu kadang ada anak yang bisa menangkap dengan baik pelajaran, tapi ada juga anak yang tidak bisa menangkap dengan baik pelajaran. Karena apa? Mereka sedang berada di alam sadar. Antara pengen belajar, pengen main, nah begitulah. Bayangin kalau ada seorang ibu atau ayah, anak lagi asik main sepeda dipanggil. Hei masuk, masuk, masuk. Mama mau bercerita ini tentang Rasulullah. Ayo masuk gitu. Kira-kira anak bakal pulang nggak gitu? Mungkin pulang, tetapi ketika kita ceritakan itu situasinya gelombang tubuh itu lagi rusuh, wah lagi kacau, lagi ramai, lagi nggak bisa konsentrasi. Dan kita cerita tentang Rasulullah, kitanya nangis-nangis, anak bengong, mama kenapa nangis? Nggak ngefek gitu ke dirinya. Kenapa? Karena kita salah dalam melakukan meninggalkan pesan di saat gelombang alam sadar. Nah, dominasi kerja alam sadar ini didominasi oleh kerja otak. Yang semua itu seringkali berada dalam kondisi yang sadar gitu ya. Sadar. Karena itu jika ibunda dan ayah ingin tetap mengajarkan nilai-nilai kebaikan pada anak di usia golden age ini dengan dominasi alam sadar di saat mereka sedang bermain, sedang sibuk, maka tugas kita jangan bosan-bosan melakukan pengulangan pesan. Diulang-ulang. Contoh ya. Jadi ada seorang anak yang usia TK, atau nggak usah TK deh, masih di bawah 1 tahun. Ini supaya gampang melihat proses pembelajaran pengulangan pesan. Jadi seorang anak berusia 10 bulan, tadi lagi asik main sama kita, anteng duduk bareng, tiba-tiba kita mohon maaf kebelet pipis, pengen ke kamar mandi. Lalu langsung lari gitu ya, mama mau ke pipis dulu ya sebentar ya. Kita langsung lari ke kamar mandi. Maka anak 10 bulan ini saya yakin dia langsung menangis. Kenapa? Karena mamahnya tiba-tiba menghilang dari pandangannya, mamahnya tiba-tiba lari secepat-cepatnya, dia kaget dan itu yang membuat dia menangis. Nah tahu nggak kenapa anak itu menangis? Ternyata usia otak anak yang masih di bawah 5 tahun itu, dia itu melihat orang di depan matanya, persis seperti melihat ada benda tiba-tiba menghilang, ada benda tiba-tiba menghilang. Karena pengamatan matanya itu belum bisa sampai muter ke seluruh ruangan. Dia hanya bisa apa yang ada di depan matanya. Makanya waktu saya punya anak umur 3 tahun ya, itu
saya tanya sama Neno Warisman, anak kecil kenapa suka menangis? Ya karena dia mengira ibunya akan meninggal dunia selamanya kalau pergi meninggalkannya. Jadi misalkan si ibu mau pergi bekerja, nggak bilang-bilang sama anak, mama pergi ya, langsung ngilang, anak pasti nangis. Kenapa? Karena dia mengira ibunya meninggal dunia buat selamanya. Itu otak anak yang masih kecil. Nah, bagaimana caranya agar membuat anak 10 bulan ini tidak menangis ketika ditinggal kita? Jadi caranya gini, ini untuk kasus yang tadi ya. Nah, mama mau ke kamar mandi. Mau ikut apa enggak? Anak 10 bulan belum bisa ngomong, gitu ya. Lalu kita tuntun. Ketika dituntun kasih tahu, ini namanya ruang tamu. Ini namanya ruang keluarga. Lalu masuklah kita ke kamar mandi, tutup pintunya. Nangis apa? Dijamin nangis. Karena mamanya hilang seketika. Nah, supaya dia nggak nangis, buka pintu kamar mandinya. Di sini. Oh, anaknya ketawa lagi. Tutup lagi, nangis lagi, buka lagi. Mama ada di sini. Ketawa lagi, tutup lagi, terus lakukan berulang-ulang sampai dia tertawa terus. Nah, setelah itu silahkan Anda pipis. Pastikan Anda tidak kebelet pipis. Karena ada proses perjalanan panjang menuju kamar mandi, itu masalahnya gitu. Nah, si anak mungkin akan menangis, tetapi dia tidak lagi setakut ketika pertama kali kita melakukannya. Dia tahu mamahnya ada di balik pintu, dia akan gedor-gedor gitu. Dan kita pun akhirnya bisa mengajarkan mereka, mama mau ke kamar mandi dulu ya. Anak udah tahu, oh kamar mandi itu di situ arahnya. Jadi jangan suka nganggep bahwa anak kita yang masih kecil itu udah tahu ruang makan, meja makan, piring, itu nggak kenal satu persatu. Makanya harus cerewet. Jadi waktu Bunda Neno cerita tentang bagaimana, ini saya sebut Neno terus ya, karena memang saya benar-benar terinspirasi banget sama beliau dalam pengasuhan ini. Jadi ketika itu dia ketemu seorang ibu dengan anak usia 2 tahun. Lalu kemudian ibu itu di sebuah mall itu ngajarin anak itu luar biasa. Ke kamar mandi, dia bilang gini, mamanya bilang, ini namanya kamar mandi laki-laki. Adik boleh lihat, ada bentuk gambar orang-orangan seperti ini, namanya laki-laki, ada celananya. Nah kalau ini yang ini pakai rok, ini berarti kamar mandi perempuan itu buat kita. Kalau ini buat ayah sama abang misalkan. Dikenalin satu-satu. Terus masuklah kamar mandi, ternyata ramai. Maka dia bilang, sabar ya, ini namanya mengantri, menunggu sampai giliran kita. Si anak mengerti. Begitu masuk gilirannya, si ibu masih menghormati anak lagi. Siapa duluan yang mau buang air kecil? Adik dulu atau mama? Aku dulu. Kata, ya udah adik dulu. Selesai si adik itu buang air kecil, ajarin cara membersihkan toiletnya, menekan tombol-tombolnya. Setelah itu baru giliran ibunya. Selesai mereka membersihkan semuanya, lalu dibawa keluar. Begitu di luar, di wastafel, diajarin lagi cara buka keran, naik ke atas, keluar airnya. Adik mau cobakah? Tapi nggak boleh buat main ya nak ya, karena banyak orang lain membutuhkan airnya. Anak ngerti tuh ternyata kalau dikasih tahu tutorial itu. Terus ada alat pengering, yuk kita coba keringkan tangan kita. Mati lagi, nyala lagi. Nah, karena tangan kita masih basah. Itu selesai si ibu itu melakukan tutorial itu, Bunda Nino langsung peluk ibu itu. Lalu dia bilang, kalau saja seluruh ibu seperti engkau, niscaya seluruh anak di negeri ini makan. Karena ia mengajarkan dengan benar kepada anak-anaknya yang masih kecil. Saya ibu tentang pengasuhan anak pertama saya. Waktu anak saya berusia 3 tahun, saya ibu yang kasar. Saya sering membentak-bentak. Anak saya kalau menangis, saya jemput Bunda Neno Warisman untuk hadir ceramah di perusahaan tempat saya biasa mengaji. Audi putri bungsu beliau yang berusia 3 tahun sama persis dengan usia anak saya juga menangis dengan suara yang menjerit-jeritnya dengan mengatakan, adik gak bisa ikut, Bunda harus mengajar om dan tante. Tapi aku ikut Bunda, aku ikut. Gak bisa nak sayang, aku ikut, katanya. Akhirnya Bunda
Dan Neno bilang kepada saya, Mbak, bolehkah aku, ya artis ya, saya kagak enak, silakan Bunda gitu. Dalam hati saya 30 menit, ngobrol sama anak 3 tahun, ngobrol apaan gitu. Tapi karena dia artis ya udahlah gak apa-apa lah, saya bilang gitu, telat-telat deh. Saya bilang, Pak supir nanti ngebut ya gitu, kayaknya terlambat nih kita 30 menit ngobrol sama anak kecil, kata saya gitu. Ternyata tidak sampai 5 menit. Rodia putri bungsunya yang menangis tadi keluar bersama Bunda sambil melambaikan tangan. Hati-hati ya Bunda, nanti pulang mengajar Om dan Tante, bacakan buku cerita. Kita ke Gramedia ya Bunda, beli buku lagi. Oh iya nak sayang. Waduh kaget saya. Saya tanya dong di mobil, gimana cara Bunda mendiamkan Audi dengan cepat? Setiap anak itu tidak mengenal konsep waktu, tidak mengenal konsep ruang kalau dia masih kecil, maka kita yang perlu mengenalkannya. Jadi Bunda Neno cukup mengatakan, insya Allah Bunda kembali lagi di jam ini nih jamnya nih ya, yang jarum pendeknya ada di sini, jarum panjangnya ada di sini. Jadi langsung tuh dipraktekin. Nanti adik tunggu kalau sudah sampai di sini, insya Allah Bunda sudah sampai di rumah. Terus nanti kita boleh bercerita lagi, bermain lagi, membaca buku lagi, sehingga Audi bisa dengan cepat ditaklukkan. Berbeda dengan saya memperlakukan anak saya. Saya bilang, ya Allah Rabb, anak saya ketika saya berangkat ke rumah Neno juga menangis dengan menjerit-jerit. Umi aku ikut, Umi. Suara laki-laki ngebas. Gak bisa lah Bang, Umi itu buru-buru tungguin pengajian. Jamaahnya banyak, gak mungkin lah Bang ikut. Saya marah-marah. Mak tolongin mak, kata saya. Mak saya lari-lari gendong anak saya, itu saya. Saya menyesal sekali. Sesungguhnya saya ibu yang kasar di masa lalu. Sebelum saya ketemu Neno, anak saya kalau menangis saya lempar ke tempat tidur. Sehingga akhirnya anak saya tumbuh menjadi anak yang tidak bisa berkata-kata. Dia tumbuh jadi anak yang gagap. Kalau ngomong, Umi, abang boleh enggak beli itu. Dan orang yang membuat gagap anak saya adalah saya sendiri. Karena saya selalu melemparnya ke tempat tidur. Dan hari ini anak pertama saya justru yang akan menghadiahkan saya jubah kebesaran ulama Madinah. Dan tidak mudah buat saya untuk menebus kebodohan masa lalu saya dengan amarah tak terkendali. Saya harus melatihnya terapi bicara. Saya menuntunnya ketika anak-anak saya ada di gontor, ya, meskipun dia gagap, tapi dia diangkat oleh Pak Kiai jadi kepala koperasi. Dia menjadi Rois Maskan, menguasai 400 santri di bawah pengasuhannya. Dan dia dipercaya juga bahkan lulus dengan predikat mumtaz ya. Murid cerdas di antara 1.500 santri di Gontor, itu anak laki saya. Dan ketika di Gontor saat orang muhadarah, anak saya tidak bisa bicara dengan baik. Maka saya tuntun dia. Bang sayang, kalau ucapkan assalamualaikum kasih titik-titik ya nak, ini artinya jeda. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Saya tuntun itu. Teman-temannya heran, anak saya tidak seindah saya bertutur. Dan itu menebusnya Masya Allah. Alhamdulillah sekarang abang akhirnya saya sekolahkan sekolah public speaking ya, dia belajar tentang olah vokal, sambil menyanyi dia belajar juga olah vokal, olah emosi, dan sekarang alhamdulillah baik sekali. Ya udah bisa ceramah, bahasa Indonesia lancar, percaya dirinya tumbuh ya. Rupanya membuat anak saya gagap adalah karena saya tidak percaya kepadanya sehingga hilang kepercayaan dirinya. Bu, Pak taubat nasuha. Jangan maksain anak ya. Ini yang terjadi kalau kita tidak paham pengasuhan. Kemudian yang berikutnya, sebentar lagi maghrib nih ya. Bun, iya nih ada beberapa pertanyaan. Udah mulai masuk ya? Iya, sudah mulai masuk di kolom chat. Mau masuk ke sini dulu nggak? Saya tuntasin sampai 3 gambar ini aja. Baik. Boleh ya, dikit-dikit aja deh. Nah yang berikutnya adalah ayah dan bunda, kita masuk ke sistem alam bawah sadar. Nah ini saat paling baik ya untuk menanamkan karakter anak kita. Di sistem alam bawah sadar ini,
Ini sifat gelombangnya adalah gelombang alfa dan sifatnya tenang. Kapan kita nentuin gelombang alfa? Gampang sekali. Pokoknya 1 jam sebelum tidur aja, itu namanya gelombang alfa. Dan itu saat terbaik untuk berkisah. Berkisahnya nggak usah pakai buku juga nggak apa-apa, yang penting cerita aja. Cerita misalkan, tadi ayah pulang kerja naik beca. Itu kakeknya udah tua sekali, ayah sampai nggak tega. Rasanya pengen ayah aja deh yang ngayuh becanya, misal gitu ya. Ceritanya sederhana, tapi anak, ayah itu hero gitu ya. Ayah itu pahlawan, keren banget sih. Nah, itu 1 jam sebelum tidur. Banyak berkisah atau berkisah tadi dengan buku-buku panduan yang sudah disediakan. Yang kedua adalah setelah gelombang alam bawah sadar ini juga sifat gelombangnya adalah theta, tidur pulas. Apa ciri-ciri tidur pulas? Kalau anak tadinya tangannya menggenggam tiba-tiba terlepas. Sedang megang sesuatu tiba-tiba terjatuh, tiba-tiba terkulai. Nah itu namanya gelombang theta. Kalau udah gelombang theta, jangan lagi berkisah, stop, nggak usah cerita lagi. Tapi langsung melakukan afirmasi pesan. Misalkan nih anak rewel kalau bangun tidur selalu nangis, maka kita bilang, besok pagi adik bangun bahagia, tersenyum lihat mama papa gitu ya. Mandinya bersegera, makannya doyan sekali. Diafirmasi yang kayak gitu tiap saat. Jangan kaget kalau anak itu nanti akan selalu berada dalam keadaan bahagia. Kalau udah theta ya, tidur pulas. Nah dominasi kerjanya adanya di mana? Ternyata bukan lagi di otak kalau alam bawah sadar. Dia kerjanya sudah di kolbu manusia. Nah kolbu dalam bahasa Arab itu artinya jantung. Makanya Rasulullah menyampaikan hadis inna fil jasadi mudghatan idza soluhat soluhat jasadu kulluhu idza fasadat jasadu kulluhu ala wahiyya kolbu. Baik-baik semua, jelek-jelek semua, namanya kolbu katanya, jantung. Ditelitilah oleh Andrew Armour tentang jantung ini, katanya di dalam jantung ditemukan otak. Dan otak ini adalah sama seperti cara kerja otak kepala. Tapi lebih hebat lagi karena dia 2 miliar kali lebih cerdas daripada otak kepala. Kemampuan menyimpan datanya 2 miliar kali. Jadi kalau otak kepala tadi yang kita ceritain dengan mengulang-ulang pesan, pelajaran diulang-ulang, karena alam sadar, itu cuman sanggup menyimpan data 2000 bit per detik. Nah kalau otak dalam jantung sanggup menyimpan informasinya sampai 4 triliun bit per detik. Keren banget gitu. Makanya dibilang itulah saat terbaik seseorang menyimpan tentang karakter. Cerita gitu ya. Karena daya tampungnya sadang luas-luasnya. Kalau berkisah itu pasti kerjanya kerja jantung, kerja hati gitu ya. Kerja kolbu disebutnya. Nah, ada penelitiannya dari Bruce Lipton, lelaki baik-baik melakukan transplantasi jantung. Tadinya dia orang baik-baik, dapat jantung orang bunuh diri. Begitu dipasang cocok. Tapi ternyata dia berubah jadi orang yang pecandu narkoba dan minuman keras. Rupanya pemilik sebelumnya pecandu. Dengan jantung baru itu dia bertemu dengan mantan istri orang yang bunuh diri, menikahinya, tapi perkawinan tak bahagia dan akhirnya dia bunuh diri seperti pemilik jantung sebelumnya. Jadi kata Bruce Lipton, hati-hati dengan jantung. Mau dipindahin kemana aja, itu karakter pemilik aslinya akan kebawa. Kesimpan sebab data karakternya ada di jantung. Jadi jejak rekam manusia itu adanya di jantungnya. Karena itu jangan sering-sering nih ibunda mengasuh anak dengan amarah, benci dan dendam. Kebawa-bawa nih marahnya sama siapa, bawanya anak. Itu nanti yang ada adalah percuma membuat karakter kita menjadi jelek, akhirnya ditangkap oleh jantung anak jadinya jelek juga. Waspadalah. Ya, dan terakhir karena waktu kita sempit, yaitu sekarang alam tak sadar. Alam tak sadar ini dimensinya adanya di ruang ruhiyah namanya ya. Ruhiyah, ruh. Kan kita juga makhluk ruh ya. Alam tak sadar. Nah gelombangnya delta artinya deep sleep, tidur damai, super damai, tenang sekali. Dominasi kerjanya adalah ruh manusia. Nah kita manusia bisa ternyata mendapatkan situasi ruh yang damai dalam keadaan sadar. Yaitu kapan? Yaitu saat kita berdoa kepada Allah. Makanya saya akhirnya selalu mengupayakan setiap kali
menatap anak, ketemu anak, itu mendoakan gitu. Ya dulu waktu anak-anak masih rajin, masih apa ya maksudnya di usia-usia SD sampai SMP kan masih di rumah, mereka tuh kerja bantuin saya, maka saya selalu nggak bosan mengatakan makasih ya sudah membersihkan rumah ini, semoga dosa-dosamu dihapuskan sebanyak debu yang kau bersihkan, makasih anak saya yang sudah mau belajar, semoga ilmu para ulama dengan tintanya yang ditorehkan sampai akhir zaman takkan pernah kering ada padamu nak. Ya Allah, semoga kamu mendapatkan keberkahan sebanyak tetes air yang datang dari langitmu, ya Allah gitu. Jadi mulut saya itu nggak pernah bosan untuk menyampaikan doa-doa kebaikan gitu ya setiap saat pada anak. Nah ini pernah terjadi, saya pernah nyampein apa enggak di kelas Nurul Ilmi ini, bagaimana seorang ibu yang punya anak main game di rumahnya, udah mau ujian SMA, dia masih main game, maka ibunya cuma memeluk anaknya. Mama ikhlas, Mama ridho, AA main game, semoga Allah menuntun AA pada jalan keridoan. Tiap hari gitu, si ibunya nih selesai pulang seminar saya, terus lihat suaminya kesel sama anaknya, dipeluk suaminya. Mama ikhlas, Mama ridho, Papa gak bisa menasihati anak, mudah-mudahan Allah tuntun kita pada jalan keridoan. Mertuanya nyalahin, iparnya nyalahin, dianggap gak becus jadi orang tua, membiarkan anak 2 bulan gak sekolah main game online. Sampai kecanduan. Dia cuma bisa bilang saya ikhlas, saya ridho, disalahkan mertua dan orang tua saya dan ipar saya, asalkan ya Allah engkau buat kami ketemu jalan keridoan. Maka setahun kemudian ibu ini ketemu saya. Dikejarnya saya dalam sebuah kelas parenting, dia bilang, Bunda saya bela-belain datang ke masjid ini pengen ketemu Bunda, mau bilang makasih atas nasihatnya karena mengajarkan saya doa ikhlas dan ridho. Saya praktekin Bu, katanya anaknya dipeluk. Sekarang katanya dia bilang anak itu tiba-tiba pergi ke sekolah ikut ujian, lulus SMA, ikut SBMPTN, dan masuk Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Sekarang jadi mahasiswa kedokteran. Itu kekuatan alam tak sadar, ruhiyah. Jadi saya ingin sekali Ibu Bunda dan Ayah hari ini menggunakan 3 kekuatan ini untuk mengasuh anak-anak di gelombang deep sleep, dalam keadaan di alam tak sadar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause dulu untuk Bunda Kurnia. Barakallah. Ya sebenarnya mungkin Bunda masih banyak materi yang mau disampaikan ya, karena waktu juga sangat terbatas. Tapi insya Allah nih Bunda-Bunda yang hadir di sini nanti bisa kita sampaikan link ya untuk hari Ahad ya, pagi dan sore itu kita masih berlanjut ya lagi. Karena pelangi pengasuhan tadi kita baru sampai di warna merah seperti itu ya. Merah. Iya, mungkin kita di sini ada anaknya yang di warna-warna yang lainnya. Nah, Bunda saya bacakan mungkin tidak semua ya karena waktu kita terbatas. Saya berdasarkan urutan yang pertama masuk pertanyaan, ada yang bertanya bahwa beliau punya 2 anak laki-laki yang 5 tahun dan 3 tahun. Ada masa di mana beliau tidak bisa menahan marah karena sikap aktif mereka, sampai mana batasan menjadikan mereka ibarat raja. Itu yang pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, anaknya masih berusia 6,5 tahun. Apakah saya sudah boleh memakai metode kuning atau masih hijau ya Bunda? Kemudian yang ketiga, mungkin 3 dulu ya Bunda ya, karena waktu di sini maghrib juga sebentar. Ada yang ayah nih, Ayah Royan, Papa Royan bisa nih. Ayah Royan bertanya, mana ya sebentar. Mirip-mirip. Oh, Papa, ini yang terakhir nih Bunda. Kalau saya baca yang terakhir, yang pertama nanti ngambek. Iya boleh. Yang ketiga ini, apakah ada PR bagi orang tua untuk mengulang pengajaran kepada anak yang golden age-nya sudah pada tahap 7 tahun kedua. Nah mungkin dia melewati fase-fase yang seharusnya dia lakukan. Nah apakah ada PR-nya untuk memperbaiki seperti itu? Mungkin itu dulu Bunda 3 pertanyaan. Saya mohon maaf juga kepada Ayah Bunda karena keterbatasan waktu kita, jadi tidak semua bisa saya bacakan pertanyaannya. Silakan Bunda. Oke, baik. Terima kasih. Jadi memang di usia tadi ada memang masih masuk ke zona warna merah ya di pertanyaan yang pertama itu 5 sama berapa tahun tadi itu ya? Masih sama-sama dia di usia warna 2 tahun ini warna merah ya, berarti dua-duanya. Maka memang pasti akan ada fase di mana ini anak ngeselin banget gitu. Rasanya kalau boleh ditelan lagi kita telan lagi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau tahu ya masa mengasuh anak itu
0 sampai 3 tahun lah ya. Anak tuh udah begitu masuk umur 3 sampai 5 tahun itu dia akan mengalami situasi yang disebut tantrum ya. Dan jadi kalau begitu lihat anak tantrum tuh ayah dan bunda langsung pasang mindset gini. Semua anak di dunia di usia 3 sampai 5 tahun tantrum, udah selesai masalah. Jadi kalau lihat anak tantrum bukan cuma gue doang yang menderita, semua orang tua menderita begitu punya anak umur 3 sampai 5 tahun. Jadi kita nggak perlu kaget, gurunya juga nggak perlu kaget, emang semua anak di dunia begini. Jadi akhirnya kita bisa memahami tentang semua anak memang sedang masa pencarian jati diri ya. Karena kan usia 3 sampai 5 tahun tuh usia ekspresi ya. Dia pengen tahu, dia pengen coba kalau aku marah ngamuk gini apa reaksi orang di sekitar. Kalau aku nangis lama apa reaksi orang di sekitar. Kalau aku banyak ketawa atau lompat-lompat apa reaksi orang di sekitar. Itu yang memang mereka sedang melakukan eksperimental. Nah, tapi ada satu cara kendali yang paling enak menguasai mereka adalah segera pegang, saya nyebutnya, segeralah pegang dan sentuh bagian ubun-ubun anak, lalu tulang belakang sampai tulang ekor. Ya. Jadi kalau di dalam penciptaan makhluk tuh ya dari nutfah jadi mudghah jadi alaqah gitu ya, jadi idoman lahman gitu. Nah itu adalah salah satu tahapan penciptaan makhluk. Nah, ketika anak kita diusap dari ubun sini sampai tulang lehernya turun ke bawah ke tulang belakang sampai tulang ekor, diusap saja, maka dia seperti mengalami relaksasi damai, langsung situasi badan itu kayak gelombang alfa. Dia seperti diajak mengenang masa di mana dia ada di alam rahim ibunya. Kan ibunya ketika mengandung kan perutnya gendut, paling enggak dia tuh suka ngusap-ngusap perut gitu ya. Kalau anak lagi lompat-lompat, goyang-goyang, dia pasti ngusap-ngusap perut. Nah, usapan perut ketika si bayi sedang bergerak dalam perut inilah yang dikenang. Ketika anak itu sedang di usia 3 sampai 5 tahun, banyak diusap saja. Nanti semua hormonnya keluar tuh, ada endorfin ya, hormon ketenangan, morfin alami lah kita bilang, endorfin itu morfin alami yang bikin dia relaksasi. Kemudian juga ada dopamin di otaknya membuat dia mulai bisa mikir ngambil keputusan apa yang baik-baik saja. Pokoknya kendalinya di orang tua. Ya, jadi ya buat marah juga nggak ada gunanya marah. Kalau lagi pengen marah sama anak kecil langsung ngitung umur aja. Misalkan umur saya 45 tahun. Ketemu anak umur 3 tahun lagi ngamuk-ngamuk. Ya udahlah saya hitung aja 45 diambil 3 tahun. Maka saya 42 tahun lebih pintar dari anak itu gitu. Saya 42 tahun lebih berpengalaman, saya 42 tahun mengetahui asam garam kehidupan. Sehingga kalau anak kecil lagi ngamuk-ngamuk, saya cuma nontonin dasar anak kecil kurang pengalaman gitu ya. Dasar anak kecil kurang ilmu gitu. Dasar anak kecil ngamuk kagak ngerti gitu. Jadi saya malah ngetawain sekarang gitu ya. Kalau dulu waktu anak saya umur 3 tahun saya ngamuk, sekarang saya malah ngetawain gitu. Nangis lagi dong gitu. Kenapa? Karena saya sudah bisa mengukur. Jadi cara kita nahan amarah gampang. Kurangi usia kita dengan usia anak kita, maka kita langsung bisa menakar ya, bisa menakar, oh ternyata selisih jarak usia saya dengan dia memang jauh banget bantangan usia belajarnya, sehingga kita banyak memaafkan. Oke? Lalu tadi ada masa umur 6,5 tahun, kira-kira kalau dipraktekin anak umur 7 tahun kedua boleh apa enggak? Nah, sama digabung, saya sambung ya sama pertanyaan Papa Royan, karena dia masa transisi 7 ke 7 berikutnya. Jadi saya selalu bikin momentum peralihan. Jadi anak-anak saya tuh sudah tahu semua bahwa mereka tuh akan memasuki fase pengasuhan pelangi, merah, kuning, hijau, biru, itu udah tahu dari mereka masih kecil. Dari anak bungsu saya umur 2 tahun, anak bungsu saya udah tahu umur 2 tahun tentang merah, kuning, hijau. Jadi begitu anak bungsu saya, ini saya praktekin ke anak bungsu karena dia paling terakhir. Begitu dia masuk umur 6 tahun, saya bilang gini, Bun. Siap-siap, sebentar lagi kerajaanmu akan berakhir, kata saya gitu. Jadi dia tuh udah siap-siap. Kamu akan jadi pembantuku, kamu akan jadi asistenku. Jadi anak perempuan saya itu sudah siap-siap umur 6 tahun. Begitu umur 7 tahun, kan ulang tahun tuh. Ini udah mulai masuk fase 7 tahun kedua tuh, begitu ulang tahun ke-7, karena 7 tahun plus 1 itu arti 7 tahun kedua. Nah begitu dia umurnya 7 tahun, saat itulah saya bikin pesta ulang tahun yang lebih agak ramai lah. Mungkin gak semua teman diundang, tapi cukup keluarga, tapi ada kue tart yang diinginkan gitu ya. Ada makanan kesukaannya, pokoknya apa yang diinginkan. Nah disitulah saya langsung
bersalaman dan menjabat tangan. Selamat datang di usia 7 tahun kedua. Kamu adalah pembantuku dan tawanan perangku, gitu ya, sambil bercanda. Jadi anak saya ketawa-ketawa, Yaumi Yaumi gitu ya. Maka mulai hari ini Umi akan melatih adik untuk belajar cuci baju, cuci piring, menyapu, memasak gitu ya. Dan mereka udah siap Bun ya, di usia 7 tahun itu untuk masuk ke fase yang kedua. Nah, kenapa fase kedua ini harus dimasuki? Besok jawabannya. Pelajarannya apa saja besok ada jawabannya ya. Besok pagi insya Allah saya jelasin kurikulum yang 7 tahun kedua ini. Disitulah anak belajar kenapa harus cuci piring, harus masak. Gitulah kurang lebih sih Bunda. Ya cara kita memasuki fase demi fasenya itu. Ya, Insya Allah aman. Baik, alhamdulillah. Jadi jangan bosan-bosan nyampein ya. Ya. Baik, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, kita sudah di penghujung acara kita. Sebelum ditutup ya, saya mengingatkan di kolom chat itu ada link untuk mengisi absen, dan yang terkait dengan sertifikat, kita akan nanti mengirimkan e-sertifikat, juga linknya nanti akan disampaikan oleh panitia di kolom chat. Silakan Ayah Bunda mengisi dengan mengklik link tersebut ya. Ada 2 link untuk sertifikat dan untuk absen, silakan diisi. Nah, Bunda sekalian, subhanallah ya, materi dari Bunda Kurnia banyak sekali yang bisa saya kumpulkan. Nah, dari materi tadi untuk di Golden Age gitu ya, terutama di TKIT Nurul Ilmi, karena anak saya juga saya titipkan di Nurul Ilmi nih Bunda, gitu kan. Saya kerja di Nurul Ilmi dan saya percaya anak saya ada di sini ya. Semua materi yang Bunda sampaikan itu ternyata udah diterapkan sama guru kita di Nurul Ilmi seperti itu. Saya kalau ketemu sama guru anak-anak saya itu saya malu sendiri gitu kan. Kok sabar banget sih guru-guru ini gitu ya. Guru di Nurul ini ngomongnya tuh lembut-lembut banget gitu loh. Jadi kadang suka membandingkan gitu kan. Umi nih kalau guru abang di TK nggak marah-marah loh gitu waktu di TK gitu kan. Jadi saya belajar juga gitu kan. Gimana sih sabarnya guru-guru TK kita gitu ya. Mengayomi anak-anak. Pantasan anak-anak kita tuh betah di sekolah. Bahkan kadang kalau udah dijemput sama orang tuanya dia malah belum mau balik seperti itu. Ya bahkan memang permainannya banyak ya, sarana dan prasarana di sekolah kita, dan semuanya itu memang disisipin pembelajaran. Jadi anak-anak tuh nggak nyadar kalau mereka tuh sedang belajar, walaupun sambil bermain. Nah bahkan di akhir sekolah mereka itu ada rapor gitu ya Bunda ya. Jadi saya buka portofolio anak-anak saya itu yang di Nurul Ilmi. Bahkan ada nempel-nempel dari kapas gitu kan. Saya pikir ngapain sih nempel-nempel kayak gini? Oh ternyata pas dapat materi ini, oh ternyata di situlah belajar motoriknya gitu ya Bunda ya. Masya Allah. Ini sebenarnya karena ilmu kita ya yang mungkin belum banyak ya. Ketika kita menikah, kita belum siap tentang bagaimana mengasuh anak, tapi siap menikah dulu gitu ya. Seperti itu. Nah, maka ketika punya anak jadi terkejut-terkejut seperti itu ya. Tapi insya Allah tidak ada kata yang terlambat ya Bunda ya. Apalagi yang masih muda-muda banget nih, mau masih nambah anak lagi gitu kan. Nah, ini udah dapat ilmunya tinggal diterapkan seperti itu. Baik, mungkin sedikit saya simpulkan juga dari sekian banyak materi. Oh ya Bunda, materinya bisa nanti di-share Bunda karena banyak yang minta nih. Boleh banget. Sebenarnya masih panjang ya, tapi nanti saya potong aja materinya. Iya, jadi intinya memang aktivasi yang perlu Ayah Bunda lakukan adalah tadi terutama dari kitab ya, dari buku-buku kisah, karena itu yang akan membuat bekalan buat orang tua, perlu banyak banget ya. Terus kalau bisa saya sarankan memang orang tua mumpung anaknya masih usia golden age, memang sudah investasi aja dari sekarang, nabung, niatin infak, supaya memang itu buku yang berhubungan dengan karakter anak bisa langsung masuk ya di masa-masa golden age-nya ini. Saya tutup dulu ya supaya kita bisa nanti bicara banyak tentang itu, nanti materi saya kasih. Jadi ada cerita tentang di masa Nabi Musa alaihissalam, ada sepasang suami istri miskin lalu menghadap kepada Nabi Musa bilang begini, ya Musa doakanlah kepada Tuhanmu agar kami jadi kaya raya. Maka Nabi Musa mendoakan supaya dia kaya raya. Lalu Allah menjawab, aku akan memberi kekayaan kepadanya sampai 1 tahun saja. Mereka sepakat, nggak apa-apa, yang penting aku jadi orang kaya ya. Dan akhirnya jadilah orang kaya raya dengan cara tak disangka-sangka. Setelah itu, sepasang suami istri yang miskin ini berpikir, kita udah kebanyakan harta, gimana kalau kita sedekahkan? Maka dia sibuk sekali hari-harinya bersedekah. Maka semakin banyak dia bersedekah, memberi kepada fakir miskin, orang-orang di sekitarnya, berwakaf, pokoknya apapun diberikan, makin kaya. Sampai waktu lewat dari 1 tahun. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, kenapa
Sudah lewat 1 tahun engkau belum cabut kekayaannya supaya dia jadi miskin. Kata Allah, aku malu. Aku hanya membuka 1 pintu rizki baginya, tapi ia membuka pintu rizki yang banyak buat orang lain. Maka aku malu untuk menutup pintu kekayaan baginya. Karena ia membuka untuk hamba-hambaku yang lain. Nah, saya pengen semua ibunda ayah yang ada di Nurul Ilmi ini mulai berpikir cerdas. Bahwa ketika kita berinvestasi buku, kisah tentang Rasulullah, tentang sahabat, itu bukan lagi buang duit. Tapi sedang membuka pintu-pintu rizki yang lainnya sehingga, yuk mumpung anak masih kecil. Aduh seneng banget ya pengalaman Ibu Moderator, luar biasa. Berarti memang sudah menjalankan tahapan pengasuhan sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Gitu sih Bun, ya barakallahu lak. Ya. Nuril TV.